Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Sinta Permata Zekri. Yang kedua ada Salwa Efril Alfebi. Yang ketiga ada Roza Desmita. Acara pertama yaitu tentang sesi pembukaan. Yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Roza sebagai pemateri pertama. Kepada Roza dipersilahkan. Baiklah, saya Roza Desmita dengan NIM 2102-2104 akan membacakan materi pertama kami, yaitu tentang Standar Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan standar sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 setidaknya menggambarkan optimisme pemerintah dan DPR untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional, sehingga tidak tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif membangun potensi yang dimiliki secara optimal. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu fungsi. Untuk fungsi pertama, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dengan mandiri dan mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dan berdemokrasi. Yang kelima yaitu menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Roza yang telah membacakan materi pertama. Materi kedua yang akan dibacakan oleh Salwa Efril Alfebi. Kepada Salwa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu jalur pendidikan nasional. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
Jalur pendidikan tersebut terdiri dari yang pertama pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, yang berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal yaitu sekolah-sekolah umum. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Kemudian pendidikan non-formal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Contoh pendidikan informal yaitu pendidikan yang didapat dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal yaitu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan itu terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan terdiri dari yang pertama pendidikan umum. Bentuk satuan pendidikan umum diantaranya yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan sekolah menengah atas. Pengertian pendidikan umum meliputi pendidikan yang berkenaan dengan perkembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Program pendidikan yang membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa dan mahasiswa. Program pendidikan bagi semua orang dan menitik beratkan kepada internalisasi nilai pada diri seseorang agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan warga dunia agar senantiasa berpikir kritis, konstruktif, ilmiah, menghormati gagasan orang lain, emosi stabil, dengan dilandasi prinsip-prinsip etika dan moral. Pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencangkup program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi untuk pembinaan warga negara yang baik. Yang kedua ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menurut kurikulum 2013, pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing. Pendidikan kejuruan dibangun dengan tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan berkompetensi sejak dini, sehingga peserta didik lulusan sekolah menengah kejuruan sudah siap bekerja sesuai bidangnya. Prospek SMK masih sangat memprihatinkan karena masih banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang menganggur. Padahal SMK mempunyai banyak peluang untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli pada bidangnya dibandingkan dengan sekolah menengah atas. Tetapi pada kenyataannya masih saja lebih banyak lulusan SMA yang bekerja dibandingkan dengan lulusan SMK. Adapun tujuan umum dari pendidikan kejuruan adalah yang pertama menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Yang keenam, menyiapkan peserta didik agar menerapkan, memelihara, dan melestarikan budaya kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Selain itu, pendidikan kejuruan memiliki tujuan khusus dibanding dengan pendidikan menengah lainnya, yaitu yang pertama menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun industri baik nasional maupun global. Kemudian yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian teknik yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, serta asosiasi-asosiasi profesi bidang teknik yang relevan dan mampu bersaing di pasar global. Yang ketiga, menghasilkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan teknologi kejuruan dan disiplin ilmu teknik yang berguna bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Yang keempat, menjadi pusat informasi dan diseminasi bidang pendidikan teknologi dan kejuruan serta bidang teknik. Kemudian yang kelima, menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik yaitu perguruan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu, atau program sarjana dan pasca sarjana. Pendidikan akademik mencakup program pendidikan sarjana S1, magister atau master S2, dan doktor yaitu S3. Contoh lulusan sarjana ekonomi, contohnya yaitu lulusan sarjana ekonomi yang akan bergelar SE, sarjana kedokteran akan mendapat gelar DR, dan sarjana teknik akan mendapat gelar ST. Selanjutnya yaitu pendidikan profesi. Pendidikan profesi yaitu pendidikan
tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi. Pengertian pendidikan profesi dapat ditinjau dari kata pembentuknya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan diartikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat dan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pada masa kepemimpinan Kemenstrik, hal itu, selanjutnya yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata kuliah pada semua mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Selanjutnya yaitu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi, pendidikan khusus hanya ada pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 Ayat 3 menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, hambatan belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif. Kemudian yang terakhir memiliki kelainan lainnya. Satuan pendidikan penyelenggaraannya berupa sekolah luar biasa atau SLB, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusif, dan sekolah rumah atau homeschooling. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salwa sudah membacakan materi kedua. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tentang yang pertama yaitu ada pasal-pasal yang menyangkut sistem pendidikan nasional. Nah, pasal-pasal yang menyangkut sistem pendidikan nasional ini ada dua hal. Yang pertama yaitu tentang peserta didik dan yang kedua ada tentang pendidik. Untuk yang peserta didik ada dalam 4 pasal. Yang pertama itu ada pasal 23.
pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasan gerak pada peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri. Yang kedua ada pasal 24, setiap peserta didik pada satuan pendidikan mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang ketiga, mendapat bantuan fasilitas belajar beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang keempat, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang kelima, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang keenam, dapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat. Pada pasal 25, setiap peserta didik berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menghormati tenaga kependidikan. Yang keempat, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan suatu pendidikan yang berlaku. Yang kelima, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri. Yang terakhir, pasal 26, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar setiap saat dalam perjalanan hidupnya, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya itu ada pendidik. Selanjutnya. Untuk pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan evaluasi dari peserta didik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik dalam lingkungannya. Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti pengembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang patut dan tidak ketinggalan zaman. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang bertanggung jawab sebagai pembimbing. Guru harus merumuskan tujuan, secara jelas menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, dan menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mendengarkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan fisik, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan segi penilaian. Yang ada standar penilaian nasional. Nah, yang pertama itu ada standar isi. Standar isi ini berkaitan dengan pengembangan pelaksanaan kurikulum. Untuk yang kedua itu ada standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang C, standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian
analisis dan evaluasi hasil belajar siswa. Yang D, standar kompetensi lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. Yang E, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ini terkait dengan klasifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang F ada standar pengelolaan, yaitu terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. Yang G yaitu standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Yang H itu ada standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan. Slide selanjutnya. Prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan. Yang B, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang C, pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang D, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang E, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang F, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Dengan itu kami ucapkan, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.